Usaha kegagalan swasembada pangan akibat tingginya impor terbukti dari merosotnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Padahal jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini cukup tinggi mencapai 38 juta orang. BPS mencatat pada periode 2003 hingga 2013, kontribusi di sektor pertanian pada produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menurun dari 15,19% menjadi 14,43%. Ini menjadikan pertumbuhan di sektor pertanian masih di bawah sektor lainnya. Padahal jumlah tenaga kerja paling banyak diserap sektor industri pertanian. Di sisi lain, impor produk pertanian dalam 10 tahun terakhir hingga 2013 sangat besar. Impor pertanian melonjak dari 3,34 miliar dolar menjadi 14,90 miliar dolar Amerika. Maka sepatutnya diperlukan kebijakan dengan fokus utama pada kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Kepala BPS Suryamin berharap pemerintah memanfaatkan sensus BPS terkait pertanian karena banyak pelaku di sektor pertanian yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar dengan persentase 35% dari jumlah tenaga kerja di tanah air. Jadi sampai sekarang kan sektor pertanian ini menyerap tenaga kerja cukup banyak dan memberikan juga memberikan peran terhadap PDB, produk domestik bruto juga cukup tinggi ya. Urutan ketiga setelah sektor industri manufaktur, perdagangan dan pertanian. Di dalam menyerap tenaga kerja juga urutan kedua bahkan setelah manufaktur, kemudian juga pertanian ini ya. Saat ini kontribusi pertanian terhadap PDB mencapai 15%. Untuk itu sektor pertanian harus dapat perhatian besar pemerintah baru mendatang, sehingga bisa memacu tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. Hasil sensus pertanian BPS 2013 juga mencatat tanaman padi dan palawija merupakan jenis tanaman pangan yang masih mendominasi pertanian rumah tangga. Rizky Syarif, Satria Atmojo, Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, dialog kita kembali lanjutkan. Tadi Pak Bustanul sempat bilang bahwa sebelum ke level kedaulatan pangan, masih ada swasembada pangan yang juga belum tercapai. Ada tadi ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan terakhir adalah kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan itu adalah konsepnya atau indikatornya apa saja nih, Pak? Sebetulnya kedaulatan pangan itu konsep politik. Jadi kalau saya baca definisinya, adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya. Jadi dia belum memiliki kriteria. Tadi sudah, ketahanan pangan sudah ada kriterianya, kemandirian dan kedaulatan pangan itu masih sedang dirumuskan. Jadi tadi konsep fisik, ekonomi politik, dan konsep politik yang terakhir. Jadi masih subject to discussion kira-kira, masih akan dirumuskan secara Tapi politik. ini ada kaitannya dengan ketergantungan kita terhadap pihak asing, katakanlah impor dan segala macam. Ini masalah kedaulatan pangan begitu ya, Pak ya? Kita khawatir kalau sudah ketergantungan atau ketidakmerdekaan, yang mumpung kita membahas Hari Kemerdekaan, ketidakmerdekaan kita menentukan pangannya sendiri, dalam textbook itu disebut food trap, keterjebakan pangan. Di sana betul-betul kita sama sekali tidak merdeka, kita didikte ya. Contoh mengenai kedelai. Kedelai yang saya katakan tidak tercapai itu karena kita produksinya sekarang 850.000. Kita konsumsi 2,5 sampai 3 juta ton. Jadi masih ada ekspor, ada impor 2,5 juta ton, karena nggak 2,2 juta ton, seminimal 2 juta ton. Kira-kira 70% ya kita impor. Nah, mengapa saya katakan tadi menjadi tidak merdeka? Buktinya ketika tahun 2012 Amerika Serikat gagal panen karena kekeringan, kita kan bergantung impor kedelai kepada Amerika Serikat. Kita malah yang terganggu. Itu yang tidak merdeka kan? Jadi kisruh begitu ya? Ingat kan pada waktu itu tiba-tiba harga naik, lalu pedagang tahu tempe protes. Yang pertama, yang kedua 2013 bukan Amerika Serikat gagal panen, tapi dolar kita menjadi anjlok sehingga harga kedelai impor juga tinggi. Itu yang tidak merdeka yang saya sebutkan. Baik.
Nah, pernah kartel juga berperan dalam impor kedelai. Ini kita malah dijajah oleh bangsa sendiri ya, Pak Bustanul ya. Pelan-pelan. Nanti yang diinginkan oleh masyarakat itu, yang dinamakan berdaulat itu kita bisa menentukan sendirilah ya. Betul. Kita tidak tergantung. Nah, kasus daging, kasus kedelai beberapa, tapi kedelai tidak seheboh daging. Karena daging itu ada kasus hukum ya, dan ada perhatian masuk KPK sehingga menjadi perhatian. Daging menjadi kontroversi besar seperti itu, padahal sebetulnya kita impornya kan sedikit, 80.000, 100.000 ton ya. Tapi mengapa menjadi berita seperti itu? Karena pada waktu itu ingat harga daging 70.000, 65.000 gitu, maksimal 80 lah. Lalu kita menduga, pejabat juga menduga, oh ini jangan-jangan karena produksi kita tidak baik. Dibikinlah impor. Setelah impor harga masih tetap 105.000, 110.000. Berarti kan ada sesuatu itu yang Anda sebutkan sebagai kartel atau bahasa saya itu struktur pasar. Ya. Struktur pasar atau mungkin mafia pangan atau apa nih Pak? Bermacam-macam definisi ya. Esensinya harga tidak terbentuk sesuai dengan mekanisme mekanisme pasar yang terjadi. Seakan-akan ada tangan-tangan tidak terlihat ya. Invisible hand. Sampai betul-betul masyarakat menjadi tidak merdeka terhadap pilihan-pilihan sendiri. Tapi untungnya daging itu masih ada substitusinya. Nggak makan beli daging, orang beli ayam, orang beli ikan gitu kan. Sehingga tidak terlalu menjadi berita, kecuali orang pemakan rendang mungkin ya, atau maniak gitu terhadap daging. Nah, yang menjadi perhatian kita, kalau sampai pangan pokok pun bisa seperti itu. Beras misalnya. Iya, untungnya beras masih ada impor tapi tidak sedahsyat. Tapi karena kalau kita diamkan bisa menjadi ketergantungan juga kan. Artinya Indonesia saat ini sudah ada pada level trap. Belum terjebak, tapi memang belum swasembada juga begitu ya Pak ya. Tapi untuk yang kedelai boleh saya sebut Indonesia menjadi terjebak di situ, karena langkah-langkah yang dilakukan untuk di dalam negeri seakan-akan serba salah. Mau bikin insentif salah, bikin produksi juga salah gitu kan, berarti ya tidak merdeka terhadap pilihan-pilihan sendiri di situ Mas. Baik, Pak Bustanul, ini kan pemerintah dan juga katakanlah pembuat regulasi menyatakan atau mengklaim bahwa permasalahan pangan adalah ujung tombaknya karena masalah penyusutan lahan, ada juga masalah dukungan kelembagaan pertanian, tata niaga pangan dan juga infrastruktur. Sebetulnya permasalahannya ada di mana nih Pak? Semuanya. Yang Anda sebut tadi semuanya benar ya. Mungkin per komoditas beda. Kalau padi, saya bisa klaim masalah yang infrastruktur itu menjadi sangat mendesak gitu. Laporan dari Kementerian PU sendiri, 48% dari irigasi kita rusak salurannya. Jadi bahkan mungkin pas era reformasi tidak ada pembangunan irigasi sama sekali kalau kita lihat, betul begitu Pak? Adalah kecil-kecil perbaikan, gali-gali parit gitu. Tapi seperti zaman dulu, kalau kita terus terang utang loh Mas, untuk membangun irigasi itu kita pinjam ke World Bank loh. Sudah selesai kah hutangnya? Sebagian sudah, tapi sebagian besar lagi belum. Dan maksud saya, kalau sampai fisik atau jaringan yang dipinjam dengan uang rakyat gitu kan, lalu kita telantarkan begitu saja, yang berakibat pada konversi lahan sawah tadi, berarti kita ikut menzolimi juga gitu kan, itu yang perlu hati-hati. Ikut menjajah diri sendiri begitu ya, membuat bangsa kita terjajah begitu ya? Iya, tanpa sadari. Mungkin ada yang menyadari juga kan. Nah, yang poin tadi mengenai konversi lahan itu, ceritanya gini, mengapa kira-kira lahan itu terus dikonversi? 100.000 hektar per tahun. Sawah kita hilang, beralih fungsi kan. Kita mampu mencetak sawah paling 40.000 gitu kan. Jadi ada negatif. Nah itu berhubungan dengan saluran irigasi. Mengapa demikian? Teman-teman di daerah itu, Pemda, tidak mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan irigasi ya. Operation and maintenance itu istilah-istilah bakunya. Karena tidak dialokasikan, tentu saja daya jangkau saluran irigasi itu yang mungkin sebelumnya 40 hektar jadi 10 hektar gitu kan. Nah, itu kan terancam
Jadi sawah-sawah yang tidak dapat diairi itu sudah berubah menjadi sawah tak ada hujan. Kalau sawah tak ada hujan boleh dikonversi kan. Baik. Kalau ya sawah irigasi tidak boleh dikonversi. Nah yang menarik atau sebetulnya yang menggemaskan, kita punya Undang-Undang 41 2009 itu tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan namanya ya. Intinya bahwa alih fungsi itu dilarang keras ya. Lalu diikuti dengan 3 PP dan 2 permen. Implementasinya seperti apa Pak? Apakah ada penegakan hukum secara tegas atau bagaimana? Selama sayangnya undang-undang itu tidak. ada. Jadi Indonesia memang menarik gitu ya. Undang-undang ada, PP ada, Permentan ada, tapi konversi jalan terus kan? Tapi intinya adalah masalah infrastruktur, dalam hal ini irigasi. Anda ingin mengatakan bahwa ketika ada irigasi dan dalam hal ini adalah infrastruktur terbangun, tidak akan terjadi konversi lahan begitu? Tidak juga sih, sayangnya tidak juga. Masih harus diikuti pembenahan kelembagaan tadi. Dan juga masalah tata niaga begitu ya. Baik, Pak Bustanul, kita akan sambung lagi setelah jeda yang satu ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami, dialog akan kami lanjutkan.